Selamat datang dan selamat jumpa lagi di cerita Mbak Kyujiem. Pernahkah kalian merasa menjadi tulang punggung keluarga, tapi justru diperlakukan seperti sampah di rumah sendiri? Inilah kisah Anita, seorang wanita mandiri yang dipaksa mengalah, dihina sebagai perawan kasep, hingga akhirnya diusir oleh ibu kandungnya sendiri demi membela adik kesayangan dan menantu pengangguran yang manja. Mereka pikir, tanpa Anita rumah itu akan tetap megah. Mereka pikir, kebahagiaan bisa dibeli dengan gengsi dan hutang. Namun mereka lupa satu hal, siapa yang selama ini membayar semua kenyamanan itu? Saat Anita melangkah pergi dengan senyum dan memutus semua jatah bulanan, saat itulah neraka yang sesungguhnya dimulai bagi mereka. Siapkan tisu, karena cerita ini akan mengaduk emosi kalian dari rasa benci yang mendalam hingga kepuasan saat melihat karma bekerja dengan cara yang paling perih. Tunggu saat semua fasilitas dicabut. Siapa yang akan berlutut memohon ampun di bawah kaki sang perawan tua? Namun sebelum dilanjut, kami berdoa, semoga Bapak, Ibu, saudaraku semua sehat dan bahagia. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen pada kolom komentar, serta sebutkan dari mana Bapak, Ibu, saudaraku berasal agar kita saling kenal dan mendoakan. Mari kita mulai ceritanya. Suasana ruang makan di rumah peninggalan almarhum ayah terasa sangat mencekam malam itu. Aroma rendang yang dimasak susah payah oleh Anita Wahyuningsih setelah pulang kerja lembur, sama sekali tidak dihargai oleh 3 orang lainnya yang duduk di sana. Anita baru saja duduk dan hendak menyuap nasi saat Ibu Gendari menggebrak meja dengan keras hingga sendok di tangan Anita terjatuh. Wajah Ibu Gendari memerah. Matanya melotot tajam menatap anak sulungnya itu dengan penuh kebencian. Di samping Ibu Gendari, Asami tampak melipat tangan di dada dengan bibir mengerucut manja. Sementara suaminya, Donald, sibuk memainkan ponsel sambil sesekali melempar senyum sinis yang merendahkan. Ibu Gendari mulai angkat bicara dengan nada tinggi yang melengking, mempertanyakan mengapa Anita belum juga mentransfer uang tambahan yang diminta Asami kemarin. Anita mencoba menjelaskan dengan suara tenang bahwa seluruh gaji bulannya sudah habis untuk membayar kebutuhan rumah, tagihan listrik, air, serta biaya pengobatan kaki Ibu Gendari yang sempat terkilir bulan lalu. Anita mengingatkan bahwa ia adalah seorang manajer di perusahaan logistik yang memiliki tanggung jawab besar. Namun gajinya bukanlah sumber mata air yang tidak bisa kering. Mendengar penjelasan itu, Asami langsung memotong dengan suara cempreng, menuduh Anita pelit dan tidak sayang pada adik sendiri. Asami mengadu pada Ibu Gendari bahwa ia sangat malu di depan teman-temannya karena tidak bisa membeli tas bermerek yang sedang tren. Padahal kakaknya seorang manajer sukses. Donald ikut memanaskan suasana dengan meletakkan ponselnya dan menatap Anita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dengan nada meremehkan, Donald berujar bahwa Anita terlalu sombong dengan jabatannya padahal statusnya hanyalah seorang perawan kasep yang tidak laku-laku. Menurut Donald, wanita seperti Anita seharusnya bersyukur karena masih diizinkan tinggal di rumah itu bersama keluarga yang lengkap, bukannya malah perhitungan soal uang. Perkataan Donald sangat menyakitkan hati Anita. Apalagi pria itu sendiri sebenarnya adalah pengangguran yang hanya mengandalkan uang saku dari istrinya, yang mana uang itu berasal dari dompet Anita. Anita menatap Donald dengan tajam, namun Ibu Gendari justru membela menantunya itu secara membabi buta dan menyuruh Anita untuk diam serta tidak membantah ucapan laki-laki. Kemarahan Ibu Gendari memuncak ketika Anita dengan tegas menolak permintaan Asami untuk membelikan motor baru bagi Donald dengan alasan mobilitas. Anita tahu betul bahwa motor itu hanya akan digunakan Donald untuk keluyuran tidak jelas bersama teman-temannya. Ibu Gendari bangkit berdiri dan menunjuk wajah Anita dengan jari yang gemetar karena emosi yang meluap. Ibu Gendari berteriak bahwa Anita adalah anak yang tidak tahu berterima kasih dan sudah berani melawan orang tua hanya karena merasa punya uang. Padahal bagi Ibu Gendari, keberhasilan seorang wanita bukan diukur dari jabatan manajer di kantor, melainkan dari kemampuannya mendapatkan suami dan memberikan cucu, sesuatu yang sampai sekarang tidak bisa dilakukan oleh Anita. Asami semakin memprovokasi dengan berpura-pura menangis terseduh-seduh, mengatakan bahwa ia merasa dianaktirikan di rumahnya sendiri oleh kakaknya yang otoriter. Ibu Gendari yang sangat memanjakan Asami langsung memeluk anak bungsunya itu dan mengelus rambutnya dengan penuh kasih sayang, berbanding terbalik dengan tatapan dingin yang ia berikan kepada Anita. Ibu Gendari kemudian mengeluarkan kata-kata yang menghancurkan hati Anita, menyebutkan bahwa almarhum suaminya pasti akan malu melihat Anita tumbuh menjadi wanita yang kikir kepada darah dagingnya sendiri.
Kalimat itu adalah serangan telak bagi Anita, karena ia sangat mencintai almarhum ayahnya yang selalu mengajarkannya untuk menjadi penyangga bagi keluarga. Anita mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa selama ini ia telah memberikan segalanya, bahkan menunda kebutuhan pribadinya demi memenuhi gaya hidup Asami dan Donald. Namun, setiap kata yang keluar dari mulut Anita dianggap sebagai angin lalu oleh Ibu Gendari yang sudah tertutup matanya oleh kasih sayang yang salah arah. Donald dengan berani menyela percakapan antara ibu dan anak itu, mengatakan bahwa Anita sebaiknya sadar posisi dan jangan merasa paling berjasa hanya karena membayar semua tagihan rumah tangga. Donald bahkan menantang Anita untuk pergi jika merasa terbebani, karena menurutnya rumah itu akan jauh lebih tenang tanpa kehadiran Anita yang selalu mengatur-ngatur pengeluaran mereka. Pertengkaran hebat itu berlangsung selama hampir 1 jam dengan posisi 3 lawan 1. Di mana Anita terus-menerus disudutkan dengan berbagai hinaan fisik dan status sosialnya. Ibu Gendari tidak henti-hentinya membandingkan Anita dengan Asami yang dianggap lebih mulia karena sudah bersuami, meskipun suaminya hanyalah beban bagi keluarga. Anita merasa sangat lelah secara mental, melihat bagaimana rumah yang ia jaga dengan seluruh keringat dan air matanya kini berubah menjadi neraka karena ketamakan orang-orang yang ia cintai. Ia melihat piring rendang di depannya yang sudah dingin, sama seperti hatinya yang kini mulai membeku melihat perlakuan tidak adil dari ibu kandungnya sendiri. Malam itu berakhir dengan ancaman keras dari Ibu Gendari yang menyatakan bahwa jika Anita tidak bisa memberikan kartu gajinya untuk dikelola oleh ibu, maka tidak ada tempat bagi Anita di meja makan itu besok pagi. Asami dan Donald tersenyum penuh kemenangan melihat Anita yang hanya terdiam membisu dengan mata yang berkaca-kaca namun tetap berusaha tegar. Anita berdiri dari kursi makan, merapikan piringnya sendiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, karena ia tahu bicara dengan orang yang sudah buta hati hanya akan membuang energi. Ia berjalan perlahan menuju kamarnya dengan langkah kaki yang terasa sangat berat, sementara di belakangnya, suara tawa puas Asami dan Donald terdengar menggema memenuhi seisi ruangan. Anita menutup pintu kamarnya rapat-rapat dan bersandar di sana sambil mengatur napasnya yang sesak, karena menahan tangis yang hendak pecah. Ia menatap foto almarhum ayahnya yang terpajang di meja kerja, seolah meminta kekuatan untuk menghadapi badai yang ia tahu akan segera datang menerjang hidupnya. Di luar kamar, ia masih bisa mendengar sayup-sayup suara Ibu Gendari yang memuji-muji Donald sebagai menantu idaman dan menyumpahi Anita agar segera sadar akan tugasnya sebagai anak yang harus mengalah. Anita mematikan lampu kamarnya, membiarkan kegelapan menyelimuti dirinya. Sembari dalam hati ia mulai membuat keputusan besar yang akan mengubah nasib keluarga itu selamanya. Suasana rumah kembali sunyi, namun itu adalah kesunyian yang penuh dengan rencana jahat dari para antagonis yang merasa telah berhasil menekan sang penyangga ekonomi. Ibu Gendari, Asami, dan Donald tidak pernah menyangka bahwa kesabaran Anita ada batasnya dan bahwa senyuman getir yang ditunjukkan Anita di meja makan tadi adalah sebuah pertanda buruk. Mereka masih asyik merencanakan apa yang akan mereka beli dengan uang Anita di masa depan, tanpa menyadari bahwa pondasi rumah itu sudah mulai goyah sejak mereka melukai hati anak sulung itu. Tanpa pamit dan tanpa banyak bicara, Anita mulai mengemasi beberapa dokumen penting miliknya ke dalam tas kerja dengan gerakan yang sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Tiba-tiba, suara Ibu Gendari kembali terdengar dari balik pintu kamar Anita, memberikan peringatan terakhir dengan nada yang sangat tajam dan tidak berperasaan. Ibu Gendari berteriak bahwa besok pagi Anita harus sudah menyerahkan kunci cadangan lemari besinya, atau ia harus bersiap mencari tempat tinggal baru, karena ibu sudah tidak tahan dengan sifatnya. Anita hanya memejamkan mata erat-erat, menggenggam erat dokumen di tangannya, dan membisikkan doa singkat dalam hati untuk kekuatan jiwanya. Keputusan sudah bulat. Ia tidak akan lagi menjadi tempat sampah bagi hinaan dan mesin ATM bagi orang-orang yang tidak tahu diri, meski itu adalah keluarganya sendiri. Besok pagi akan menjadi hari yang sangat berbeda bagi rumah itu. Sebuah hari di mana semua kenyamanan yang selama ini mereka nikmati secara cuma-cuma akan dicabut hingga ke akar-akarnya. Anita tersenyum tipis di dalam kegelapan kamarnya. Sebuah senyum yang mengandung arti perpisahan dan juga sebuah awal dari pelajaran hidup yang sangat pahit bagi mereka semua. Ia merebahkan tubuhnya di kasur untuk terakhir kalinya di rumah itu, menanti Fajar yang akan menjadi saksi bisu kepergiannya yang elegan namun mematikan. Ibu Gendari sama sekali tidak menyadari bahwa dengan mengusir Anita, ia sebenarnya sedang mengusir satu-satunya pelindung yang menjauhkan mereka dari jurang kelaparan.
Pagi harinya suasana di rumah itu tidak diawali dengan kedamaian melainkan dengan kegaduhan yang sengaja diciptakan oleh Asami. Sejak pukul 6 pagi, Asami sudah berteriak-teriak di ruang tengah mengeluhkan sarapan yang belum tersedia di meja makan. Anita yang baru saja selesai mandi dan bersiap berangkat kerja dengan seragam manajer yang rapi hanya menatap adiknya itu dengan datar. Biasanya Anita akan bangun lebih awal untuk memasak nasi goreng atau sekedar membuatkan kopi untuk Ibu Gendari. Namun pagi ini ia sengaja tidak menyentuh dapur sama sekali. Ibu Gendari keluar dari kamarnya dengan wajah kusut dan langsung menghampiri Anita yang sedang memakai sepatu di teras depan. Tanpa menanyakan kabar atau alasan, Ibu Gendari langsung menghardik Anita karena membiarkan adiknya yang sedang lapar tanpa makanan sedikit pun di atas meja. Ibu Gendari menuduh Anita sengaja ingin menyiksa Asami karena kejadian di meja makan semalam yang belum selesai dibahas. Asami menyusul ke teras dengan wajah yang dibuat-buat sedih. Ia memegangi perutnya seolah-olah sedang menahan lapar yang luar biasa padahal ia hanya malas bergerak ke dapur. Donald muncul dari belakang sambil menguap lebar. Ia menyandarkan tubuhnya di pintu dan menatap Anita dengan pandangan yang sangat meremehkan. Donald mengatakan bahwa seorang manajer seharusnya memiliki manajemen waktu yang baik untuk mengurus rumah tangga sebelum berangkat ke kantor. Anita hanya diam mendengarkan semua cacian itu sambil terus mengikat tali sepatunya dengan teliti. Seolah-olah suara-suara di sekitarnya hanyalah kebisingan yang tidak berarti. Kemarahan Ibu Gendari meledak ketika melihat Anita tetap tenang dan tidak membalas sepatah kata pun atas tegurannya yang keras. Ibu Gendari mulai membawa-bawa status lajang Anita sebagai bahan untuk merendahkan harga diri anak sulungnya itu di depan menantunya. Ibu Gendari berteriak bahwa Anita adalah perawan kasep yang berhati batu dan tidak punya perasaan keibuan sedikit pun kepada adiknya sendiri. Menurut Ibu Gendari, kesuksesan karir Anita sama sekali tidak ada gunanya jika di rumah ia bersikap seperti majikan yang ingin dilayani padahal statusnya hanyalah numpang di rumah orang tua. Anita sempat tertegun mendengar kata numpang keluar dari mulut ibu kandungnya. Padahal tanah dan bangunan itu dibeli dengan jerih payah almarhum ayah dan separuh cicilannya dilunasi oleh Anita. Asami yang melihat Ibu Gendari semakin emosi justru sengaja memanaskan suasana dengan menyebutkan bahwa Anita mungkin iri padanya karena ia sudah menikah. Asami berkata dengan nada mengejek bahwa Anita sengaja mempersulit keuangan keluarga karena dengki melihat kebahagiaan Asami dan Donald di rumah itu. Donald tertawa kecil mendengar ucapan istrinya dan menimpali bahwa wanita yang terlalu mandiri dan dominan seperti Anita memang sulit mendapatkan jodoh, karena laki-laki akan merasa risih. Donald bahkan berujar bahwa jika Anita terus bersikap pelit, maka sampai tua pun ia akan tetap sendirian tanpa ada yang mengurus jenazahnya nanti. Kata-kata Donald itu sangat kasar namun Ibu Gendari justru mengangguk setuju seolah-olah itu adalah kebenaran yang mutlak. Ibu Gendari kemudian mengeluarkan vonis yang sangat menyakitkan. Ia mengatakan bahwa mulai hari ini Anita tidak boleh memegang kendali atas apapun di rumah itu. Ibu Gendari menuntut agar Anita menyerahkan kartu ATM gajinya setiap bulan dan hanya akan diberikan uang saku secukupnya untuk biaya transportasi ke kantor. Alasan Ibu Gendari adalah karena Anita tidak becus mengurus keluarga dan lebih mementingkan ego pribadinya sebagai seorang manajer daripada kebutuhan bersama. Anita menatap mata ibunya dalam-dalam, mencari sedikit saja rasa kasih sayang yang mungkin masih tersisa. Namun ia hanya menemukan ketamakan dan keberpihakan yang buta. Ibu Gendari menegaskan bahwa posisi Anita di rumah itu berada di bawah Asami dan Donald karena mereka adalah keluarga yang utuh sementara Anita hanyalah individu yang gagal dalam asmara. Asami merasa di atas angin dan mulai meminta hal yang lebih tidak masuk akal lagi kepada Anita di depan Ibu Gendari. Ia ingin Anita membiayai program kecantikan dan perawatan kulitnya setiap bulan agar ia tetap terlihat cantik di depan Donald. Asami beralasan bahwa kecantikannya adalah aset keluarga. Berbeda dengan Anita yang wajahnya sudah mulai terlihat tua dan kusam karena terlalu banyak bekerja. Ibu Gendari mendukung permintaan itu dan menyuruh Anita untuk segera mencairkan uang bonus tahunannya dari kantor untuk keperluan Asami. Anita hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang penuh dengan kepahitan karena ia menyadari bahwa bagi mereka, dirinya hanyalah mesin pencetak uang tanpa jiwa. Ketegangan di teras rumah itu disaksikan oleh beberapa tetangga yang lewat. Namun Ibu Gendari tidak merasa malu sedikit pun untuk mempermalukan anak sulungnya di depan umum. Ibu Gendari terus meracau tentang betapa malunya ia memiliki anak perawan kasep yang tidak tahu diri dan berani melawan perintah ibu kandung.
Ia menyebutkan bahwa semua tetangga sudah membicarakan Anita yang tak kunjung menikah dan itu menjadi beban mental bagi Ibu Gendari setiap kali berkumpul dengan teman-temannya. Anita merasa martabatnya diinjak-injak hingga ke titik terendah oleh orang yang seharusnya menjadi pelindungnya setelah kematian ayahnya. Donald pun semakin berani mendekat dan berbisik di telinga Anita bahwa posisinya kini sudah terancam jika ia tetap keras kepala. Puncak dari penghinaan itu terjadi saat Ibu Gendari secara sepihak memutuskan bahwa kamar Anita yang luas akan segera dikosongkan untuk tempat menyimpan barang-barang jualan online Asami yang baru akan dimulai. Ibu Gendari menyuruh Anita pindah ke kamar belakang yang sempit dan pengap yang biasanya digunakan untuk gudang karena Anita jarang berada di rumah. Menurut Ibu Gendari, seorang perawan tidak butuh kamar besar karena tidak punya suami untuk diajak berbagi ruangan, sehingga kamar itu lebih baik digunakan untuk produktivitas Asami. Asami bersorak kegirangan dan langsung merencanakan dekorasi ulang kamar Anita tanpa mempedulikan perasaan pemilik aslinya yang masih berdiri terpaku di sana. Suasana rumah sore itu terasa jauh lebih menyesakkan daripada pagi hari ketika Anita baru saja melangkah masuk melewati pintu depan. Ibu Gendari sudah menunggu di ruang tamu dengan tangan bersedekap, sementara di sampingnya, Asami sedang sibuk memotret sudut-sudut kamar Anita yang pintunya sengaja dibuka lebar. Donald berdiri di sana sambil memegang meteran, seolah sedang mengukur ruang untuk menaruh rak-rak jualan yang baru saja dibahas tadi pagi. Tanpa ada rasa sungkan sedikit pun, mereka sudah mulai memindahkan beberapa barang kecil milik Anita ke lorong depan kamar gudang yang sempit dan berdebu. Anita berdiri terpaku di ambang pintu, menatap tumpukan bukunya yang diletakkan sembarangan di lantai yang kotor tanpa alas sama sekali. Ibu Gendari langsung berdiri menghampiri Anita dengan wajah yang sangat ketus dan tanpa basa-basi ia memberikan perintah terakhirnya. Ibu Gendari menegaskan bahwa malam ini adalah batas waktu bagi Anita untuk mengosongkan kamar utamanya dan segera pindah ke kamar belakang. Alasan yang diberikan masih sama, yaitu demi kenyamanan Asami yang sedang merintis usaha dan membutuhkan ruang yang lebih layak serta berpendingin udara. Ibu Gendari berkata dengan nada yang sangat tajam bahwa sebagai kakak tertua yang belum menikah, Anita harus tahu diri dan mau mengalah demi kebahagiaan adiknya. Baginya, Anita yang bekerja sebagai manajer sepanjang hari tidak membutuhkan kamar yang mewah karena hanya pulang untuk tidur, berbeda dengan Asami yang akan menghabiskan banyak waktu di rumah. Anita mencoba bicara dengan suara yang sedikit bergetar, menanyakan mengapa ia harus pindah sementara ia yang membeli AC dan seluruh furnitur di kamar itu dengan uang bonus kantornya. Mendengar hal itu, Donald langsung menyambar dengan ucapan yang sangat menyakitkan bahwa semua barang di rumah ini adalah milik Ibu Gendari sebagai ahli waris almarhum ayah. Donald menuduh Anita terlalu perhitungan dan tidak ikhlas memberikan fasilitas kepada keluarganya sendiri padahal ia memiliki gaji yang besar. Donald bahkan berujar dengan sangat lancang bahwa jika Anita merasa keberatan, ia dipersilakan untuk angkat kaki dan mencari rumah kontrakan sendiri. Ibu Gendari tidak menegur ucapan kurang ajar menantunya itu. Ia justru mengangguk setuju dan memberikan ultimatum yang menghancurkan sisa-sisa kesabaran Anita. Ibu Gendari menyatakan dengan tegas bahwa jika sampai besok pagi Anita belum menyerahkan kunci kamar dan kartu ATM-nya, maka ibu sendiri yang akan melempar semua barang Anita keluar pagar. Ibu Gendari menyebutkan bahwa ia lelah melihat wajah Anita yang selalu merasa paling benar dan paling berjasa di rumah itu hanya karena urusan uang. Baginya, ketaatan anak kepada ibu adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dengan nominal rupiah setinggi apapun yang dihasilkan Anita sebagai manajer. Ibu Gendari bahkan mengancam akan mengutuk Anita menjadi anak durhaka jika ia berani membantah keputusan yang sudah dibuat demi kebaikan Asami dan Donald. Asami tersenyum sinis di balik punggung ibunya, merasa menang karena berhasil menyingkirkan kakaknya dari zona nyaman yang selama ini ia incar. Anita menatap sekeliling ruangan yang dulu penuh dengan kenangan indah bersama almarhum ayahnya. Kini terasa seperti tempat yang sangat asing dan penuh kebencian. Ia melihat Ibu Gendari yang terus meracau tentang pengorbanan orang tua yang tidak terbalas. Padahal kenyataannya Anitalah yang selama ini menjadi tulang punggung yang menopang seluruh biaya hidup mereka. Hinaan demi hinaan terus meluncur dari mulut Ibu Gendari yang menyebut Anita sebagai anak yang egois dan hanya mementingkan diri sendiri karena belum berkeluarga. Ibu Gendari bahkan membandingkan Anita dengan anak tetangga yang meski gajinya kecil tapi selalu memberikan seluruh uangnya kepada orang tua tanpa banyak tanya. Anita merasa setiap kata yang diucapkan ibunya seperti belati yang menghujam jantungnya berulang kali tanpa ampun.
Donald semakin berulah dengan mulai mengangkat meja rias Anita ke arah gudang sambil sesekali sengaja membenturkannya ke dinding hingga lecet. Saat Anita mencoba menghentikannya, Ibu Gendari justru menghalangi jalan Anita dan menyuruhnya untuk diam jika tidak ingin keadaan menjadi lebih buruk. Ibu Gendari mengatakan bahwa barang-barang itu tidak ada artinya dibanding kebahagiaan Asami yang sedang berusaha membangun masa depan bersama suaminya. Bagi Ibu Gendari, masa depan Anita sudah dianggap selesai karena statusnya yang belum menikah, sehingga tidak perlu lagi ada fasilitas istimewa untuknya. Anita menarik napas panjang, menahan air mata yang hampir jatuh, dan mencoba menguatkan hatinya yang sudah hancur berkeping-keping oleh ketidakadilan ini. Asami mulai masuk ke kamar Anita dan mencoba beberapa koleksi parfum mahal milik kakaknya. Lalu dengan seenaknya ia mengatakan bahwa mulai sekarang parfum ini adalah miliknya. Anita hanya bisa melihat dari kejauhan bagaimana privasinya dijarah habis-habisan oleh adik kandungnya sendiri di bawah perlindungan ibunya. Ibu Gendari menutup perdebatan sore itu dengan mengatakan bahwa keputusannya sudah final dan tidak ada ruang untuk negosiasi lagi bagi Anita. Ia menyuruh Anita segera membereskan sisa barangnya di gudang yang kotor itu jika tidak ingin tidur di lantai ruang tamu malam ini. Ibu Gendari meninggalkan Anita sendirian di lorong rumah dengan tatapan dingin yang seolah menganggap Anita bukan lagi bagian dari keluarga mereka. Anita berdiri diam di tengah kekacauan barang-barangnya, menyadari bahwa pengabdiannya selama bertahun-tahun telah dibalas dengan pengusiran secara halus dan penghinaan yang luar biasa. Ia melihat tangannya yang gemetar, teringat bagaimana ia bekerja lembur hingga pagi demi memastikan Ibu Gendari bisa makan enak dan Asami bisa kuliah hingga lulus. Kini setelah semuanya tercapai, ia justru dibuang seperti sampah yang tidak lagi memiliki nilai karena dianggap sudah tidak berguna secara status sosial. Namun, di balik rasa sakit itu, sebuah kekuatan baru mulai tumbuh di dalam jiwa Anita. Sebuah kesadaran bahwa ia tidak boleh lagi membiarkan dirinya diinjak-injak seperti ini. Ia mengambil ponselnya dan mengirimkan pesan kepada asistennya di kantor untuk segera memproses pemutusan semua layanan berlangganan atas nama dirinya di alamat rumah tersebut. Malam itu Anita tidak pindah ke kamar gudang. Ia justru masuk kembali ke kamarnya yang sudah berantakan dan mengunci pintu dari dalam dengan rapat. Di luar, ia mendengar suara Ibu Gendari yang menggedor-gedor pintu sambil berteriak menuduh Anita sebagai anak yang pembangkang dan keras kepala. Donald pun ikut berteriak mengancam akan mendobrak pintu jika Anita tidak segera keluar dan menyerahkan kamar itu kepada Asami. Anita tidak peduli lagi dengan keributan di luar. Ia fokus mengemasi barang-barang berharga, perhiasan, dan dokumen penting ke dalam satu koper besar yang sudah ia siapkan. Ia juga menghapus semua akses perbankan digital yang terhubung dengan ponsel Ibu Gendari yang selama ini sering digunakan untuk belanja online secara otomatis. Kesunyian malam itu menjadi saksi bisu bagi Anita yang sedang menyusun strategi terakhir untuk memberikan pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan oleh keluarganya. Ia menatap cermin di kamar itu, melihat wajah seorang wanita tangguh yang selama ini terlalu banyak mengalah hingga kehilangan jati dirinya sendiri. Besok pagi, saat matahari terbit, ia tidak akan lagi menjadi Anita yang penurut dan selalu diam saat dihina sebagai perawan kasep yang tidak laku. Ia akan menunjukkan bahwa tanpa dirinya, rumah megah yang mereka banggakan itu hanyalah sebuah bangunan kosong yang akan segera runtuh oleh beban hutang yang selama ini ia tutup-tutupi. Senyum getir muncul di bibirnya saat ia membayangkan reaksi mereka ketika menyadari bahwa semua kenyamanan yang mereka nikmati hanyalah pemberian dari orang yang mereka usir. Suara teriakan Ibu Gendari di luar perlahan mereda berganti dengan tawa Asami dan Donald yang terdengar sedang merencanakan bisnis baru mereka dengan modal yang mereka pikir akan didapat dari Anita. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa mulai detik ini, keran rezeki yang mengalir ke rumah itu sudah benar-benar tertutup rapat oleh tangan Anita sendiri. Anita mematikan lampu kamar, duduk di tepi tempat tidur dengan koper di sampingnya, menanti saat yang tepat untuk melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Hatinya sudah mantap, jiwanya sudah siap, dan ia tidak akan pernah menyesali keputusan yang akan ia ambil sesaat lagi demi harga dirinya yang sudah terlalu lama terinjak. Tepat saat jam dinding menunjukkan pukul 3 pagi, Anita bangkit berdiri dan mengambil kopernya dengan gerakan yang sangat tenang namun penuh kepastian. Ia melangkah menuju jendela, melihat ke arah luar di mana kegelapan masih menyelimuti jalanan. Namun baginya jalan di depan tampak sangat terang benderang. Ia tidak akan menunggu sampai pagi untuk melihat wajah-wajah penuh kebencian itu lagi.
Ia akan pergi saat mereka semua masih terlelap dalam mimpi keserakahan mereka. Anita meletakkan kunci kamar di atas meja rias, mengambil napas dalam-dalam untuk terakhir kalinya, dan bersiap untuk menutup babak hidupnya yang kelam di rumah ini. Kepergiannya malam itu bukan karena ia kalah, melainkan karena ia memilih untuk menang dengan cara yang paling terhormat yang bisa dilakukan oleh seorang wanita mandiri. Suasana pagi itu terasa sangat dingin, bukan karena cuaca, melainkan karena keheningan yang tidak biasa menyelimuti rumah. Ibu Gendari bangun dengan perasaan puas. Membayangkan pagi ini ia akan menerima kartu ATM milik Anita dan menguasai seluruh keuangan anak sulungnya itu. Ia melangkah menuju kamar utama dengan langkah angkuh, bersiap untuk menggedor pintu dan menagih janji paksa yang ia lontarkan semalam. Di belakangnya, Asami sudah membawa beberapa keranjang pakaian, tidak sabar untuk segera menempati kamar ber-AC milik kakaknya. Donald pun mengekor sambil bersiul, merasa bahwa kemenangan besar sudah di depan mata dan ia tidak perlu lagi pusing memikirkan cara mencari uang untuk modal judi online-nya. Namun, saat Ibu Gendari memutar kenop pintu, ia terkejut karena pintu itu tidak terkunci sama sekali, dan saat didorong, ruangan itu tampak kosong melompong. Kamar yang biasanya rapi dengan wangi melati itu kini hanya menyisakan furnitur besar yang tidak bisa dibawa. Sprei tempat tidur sudah dilepas, meja rias dikosongkan, dan tidak ada satupun helai pakaian Anita yang tersisa di dalam lemari. Di atas meja rias, tergeletak sebuah amplop putih bersih dan kunci cadangan rumah yang selama ini dipegang oleh Anita. Ibu Gendari gemetar saat membuka amplop itu, berharap berisi kartu ATM yang ia inginkan. Namun ia justru menemukan secarik surat singkat. Anita menuliskan bahwa ia telah memilih untuk mengalah sepenuhnya, memberikan rumah itu untuk dikelola ibu bersama Asami dan Donald, serta memohon pamit untuk mencari ketenangannya sendiri. Tidak ada kemarahan dalam surat itu, hanya untaian kata pamit yang sangat dingin namun sopan, seolah Anita sedang berbicara dengan orang asing. Asami menjerit histeris saat menyadari bahwa kakaknya benar-benar pergi tanpa meninggalkan uang sepeser pun di dalam kamar tersebut. Donald langsung memeriksa laci-laci, berharap ada uang tunai yang tertinggal, namun Anita telah membersihkan semuanya dengan sangat teliti. Ibu Gendari terduduk di tepi ranjang dengan wajah pucat. Ia merasa harga dirinya tertampar karena Anita berani pergi tanpa seizinnya. Ia segera mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi nomor Anita. Namun suara operator dengan datar mengatakan bahwa nomor tersebut sudah tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Ibu Gendari berteriak kencang, menyebut Anita sebagai anak durhaka yang ingin lari dari tanggung jawab mengurus orang tua dan adik. Ia tidak menyadari bahwa tindakannya sendirilah yang telah memutus tali kasih itu hingga ke akarnya. Donald mencoba menenangkan ibu mertuanya dengan nada meremehkan, mengatakan bahwa Anita paling hanya menginap di hotel murah selama beberapa hari dan akan kembali bersujud saat uangnya habis. Menurut Donald, seorang perawan kasep seperti Anita tidak akan tahan hidup sendirian tanpa keluarga yang mendukungnya, apalagi di usianya yang sudah tidak muda lagi. Asami pun menimpali dengan sinis bahwa Anita hanya sedang berakting drama agar dikasihani dan berharap mereka akan memohon-mohon padanya untuk pulang. Mereka bertiga tertawa getir di dalam kamar kosong itu, berusaha menutupi rasa cemas yang mulai merayap di hati mereka masing-masing. Mereka belum menyadari bahwa senyum yang ditinggalkan Anita saat pergi semalam adalah senyum pembebasan bagi dirinya sendiri dan awal bencana bagi mereka. Tepat pukul 10 pagi, bencana pertama mulai muncul ketika ponsel Ibu Gendari berdering berkali-kali dari nomor tidak dikenal yang ternyata adalah pihak penyedia layanan televisi kabel dan internet. Petugas di seberang telepon menginformasikan bahwa langganan atas nama Anita Wahyuningsih telah diputus secara permanen atas permintaan pemilik akun. Tak lama kemudian, pesan singkat masuk dari aplikasi ojek online yang biasa digunakan Ibu Gendari untuk memesan makanan, menyatakan bahwa metode pembayaran otomatis menggunakan kartu kredit Anita telah dihapus. Wajah Ibu Gendari mulai berkeringat dingin saat menyadari bahwa semua fasilitas yang ia nikmati selama ini terikat langsung pada identitas dan keuangan Anita. Ia mencoba memarahi petugas telepon itu, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena memang ia bukan pemilik sah dari akun-akun tersebut. Asami mulai mengeluh karena koneksi internet di rumah mati total. Padahal ia sedang asyik menonton video tutorial kecantikan. Donald yang biasanya menggunakan wifi rumah untuk bermain game online juga mulai mencak-mencak karena kuota ponselnya terbatas.
Ibu Gendari menyuruh Donald untuk segera membayar tagihan tersebut menggunakan uang pribadinya. Namun Donald hanya terdiam 1000 bahasa karena ia tidak punya uang sama sekali. Ketegangan mulai tercipta di antara mereka yang biasanya selalu kompak menghina Anita. Kini mereka mulai saling tuduh tentang siapa yang harus bertanggung jawab atas biaya hidup sehari-hari. Ibu Gendari merasa sesak napas saat menyadari bahwa selama ini ia tidak pernah tahu berapa besar biaya yang dikeluarkan Anita untuk menjaga rumah itu tetap beroperasi dengan nyaman. Di sisi lain kota, Anita sedang duduk tenang di sebuah kafe dekat apartemen barunya yang sangat mewah dan aman, tempat yang selama ini ia cicil tanpa sepengetahuan keluarganya. Ia menyesap kopinya dengan perlahan, menatap layar laptop yang menunjukkan bahwa semua akses perbankan yang pernah ia bagikan kepada ibunya sudah benar-benar tertutup. Anita merasa beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya telah terangkat, memberikan rasa lega yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Ia teringat kembali semua makian, perawan kasep, dan anak tidak laku yang dilontarkan padanya. Namun kini kata-kata itu tidak lagi menyakitinya. Ia justru merasa kasihan pada mereka yang masih terjebak dalam keserakahan tanpa tahu bahwa badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kembali ke rumah, Ibu Gendari mendapati tagihan listrik bulan ini sudah terselip di bawah pintu dengan nominal yang sangat besar karena penggunaan AC yang berlebihan oleh Asami. Ibu Gendari mencoba mencari simpanan uang tunai di lemari dapur, tempat Anita biasanya menaruh uang belanja mingguan, namun ia hanya menemukan kaleng kosong. Ia mulai panik dan menyuruh Asami untuk menjual salah satu tas mewahnya. Namun Asami menolak mentah-mentah sambil menangis meraung-raung. Pertengkaran hebat pecah di antara ibu dan anak kesayangannya itu. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya saat Anita masih ada untuk menengahi. Ibu Gendari menyadari bahwa tanpa Anita, tidak ada lagi orang yang bisa ia perintah dengan semena-mena untuk membereskan kekacauan yang mereka buat. Donald yang mulai merasa terdesak mencoba meminjam uang kepada teman-temannya dengan janji akan dibayar saat Anita pulang. Namun tidak ada satupun yang mau meminjamkannya karena tahu Donald tidak punya pekerjaan. Ia kembali ke rumah dengan wajah muram dan mendapati Ibu Gendari sedang menangis di ruang tamu yang kini terasa panas, karena AC tidak lagi menyala. Ibu Gendari menatap foto almarhum suaminya dan mulai menyalahkan almarhum karena tidak meninggalkan warisan tunai yang cukup. Padahal ia sendiri yang menghamburkan uang ayahnya dulu. Keserakahan telah membutakan logika mereka, membuat mereka lupa bahwa selama ini Anita lah yang telah menambal semua lubang keuangan yang mereka ciptakan. Kini, lubang itu terbuka lebar dan siap menelan mereka bulat-bulat tanpa ada tangan yang bersedia menolong. Sore hari, sebuah mobil mewah melintas di depan rumah dan berhenti sejenak, membuat Ibu Gendari berlari keluar berharap itu adalah Anita yang membawa uang. Namun, ternyata itu adalah kurir yang mengantarkan surat pemberitahuan dari bank mengenai tunggakan cicilan renovasi rumah yang selama ini dibayar oleh Anita. Petugas itu menjelaskan bahwa jika cicilan tidak dilanjutkan, maka rumah tersebut terancam akan disita karena dijadikan jaminan pinjaman oleh Anita atas persetujuan Ibu Gendari dulu. Ibu Gendari merasa dunianya runtuh. Ia baru teringat bahwa ia pernah menandatangani dokumen tanpa membaca isinya karena terlalu percaya bahwa Anita akan selalu ada untuk membayarnya. Tangisan Ibu Gendari pecah di teras rumah. Namun kali ini tidak ada Anita yang datang memeluknya dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Asami dan Donald hanya bisa berdiri mematung di balik jendela, menatap Ibu Gendari yang meratap dengan pilu di bawah sinar matahari yang mulai meredup. Mereka mulai merasakan ketakutan yang nyata akan masa depan yang gelap tanpa penyangga ekonomi yang selama ini mereka hina. Tidak ada lagi makanan enak di meja, tidak ada lagi kenyamanan udara dingin, dan tidak ada lagi rasa aman di dalam rumah peninggalan ayah tersebut. Mereka yang dulu merasa paling berkuasa kini terlihat seperti sekumpulan orang hilang yang tidak tahu harus melangkah kemana. Hinaan yang mereka lemparkan kepada Anita kini berbalik menjadi cambuk yang menyakitkan bagi harga diri mereka yang ternyata sangat rapuh tanpa topangan uang dari sang perawan tua. Kehidupan baru mereka telah dimulai dengan penuh penderitaan dan penyesalan yang terlambat datangnya. Ibu Gendari terus memanggil nama Anita di sela-sela tangisnya, berharap ada keajaiban yang membawa anak sulungnya itu kembali untuk menyelamatkan mereka sekali lagi. Namun, di tempat lain, Anita sudah mematikan lampu apartemennya dan bersiap untuk tidur dengan hati yang sangat damai, menutup telinga dari segala jeritan dari masa lalunya.
Ia tahu bahwa luka yang ia bawa saat pergi akan sembuh seiring berjalannya waktu. Namun kehancuran yang ditinggalkannya di rumah itu adalah luka abadi bagi mereka yang tidak tahu bersyukur. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah keluarga mereka, Ibu Gendari tertidur dalam keadaan lapar dan penuh ketakutan akan hari esok yang tidak pasti. 1 minggu telah berlalu sejak kepergian Anita dari rumah peninggalan almarhum ayah, dan suasana di dalam bangunan besar itu kini terasa seperti neraka yang dingin. Tidak ada lagi aroma masakan sedap yang menyambut pagi, tidak ada lagi suara mesin cuci yang berputar teratur, dan yang paling terasa adalah hilangnya kenyamanan udara sejuk dari AC yang kini mati total. Ibu Gendari duduk di kursi goyangnya dengan kipas sate di tangan, berusaha mengusir gerah yang menyiksa kulit senjanya. Matanya sembab karena kurang tidur, bukan karena merindukan sosok Anita sebagai anak, melainkan karena pusing memikirkan tagihan listrik dan air yang sudah jatuh tempo namun tidak ada uang sepeser pun untuk membayarnya. Ibu Gendari menatap ke arah dapur yang berantakan dengan tumpukan piring kotor yang mulai berbau, karena Asami enggan menyentuh sabun cuci piring. Asami keluar dari kamarnya dengan wajah yang tampak kusam, karena tidak lagi menggunakan krim perawatan mahal yang biasanya dibelikan oleh Anita. Ia mengeluh kepada Ibu Gendari bahwa stok makanan di kulkas sudah habis, dan hanya tersisa beberapa butir telur dan sebungkus mie instan. Asami merengek meminta Ibu Gendari untuk mencari pinjaman uang kepada kerabat agar mereka bisa makan enak siang ini. Namun, Ibu Gendari hanya diam membisu karena ia tahu semua kerabat sudah menjauh sejak ia sering memamerkan kekayaan palsu yang sebenarnya adalah hasil keringat Anita. Donald pun tidak jauh berbeda. Ia hanya berbaring di sofa ruang tamu sambil terus menatap layar ponselnya yang kini tidak memiliki akses internet kecuali jika ia mencari tumpangan wifi di warung kopi depan komplek. Ketegangan mulai memuncak saat petugas PLN datang ke depan rumah dan memberikan peringatan terakhir bahwa aliran listrik akan diputus sementara jika tunggakan tidak segera dilunasi dalam waktu 24 jam. Ibu Gendari berlari keluar dengan memelas, meminta kebijakan petugas agar diberi waktu tambahan. Namun petugas itu hanya menjalankan tugas sesuai prosedur perusahaan. Saat Ibu Gendari kembali ke dalam rumah dengan tangis yang pecah, ia justru disambut oleh bentakan Donald yang merasa terganggu dengan suara tangisannya. Donald dengan kasar mengatakan bahwa Ibu Gendari seharusnya tidak mengusir Anita sebelum memastikan kartu ATM-nya sudah berada di tangan mereka. Perkataan menantu kesayangannya itu sangat menusuk hati Ibu Gendari, menyadari bahwa Donald hanya peduli pada fasilitas hidupnya sendiri. Asami yang tidak terima suaminya disalahkan justru berbalik menyerang Ibu Gendari dengan kata-kata yang sangat tajam dan tidak beradab. Asami menuduh Ibu Gendari terlalu gegabah dan tidak punya otak karena membiarkan Anita pergi dengan membawa semua dokumen asuransi dan surat-surat berharga lainnya. Ibu Gendari terperangah melihat anak bungsunya yang selama ini ia manja dan ia bela mati-matian. Kini berani menghinanya hanya karena urusan perut. Mereka bertiga yang dulu bersatu untuk merundung Anita, kini mulai saling cakar dan saling menyalahkan dalam pusaran kemiskinan yang mendadak. Rumah yang dulu dianggap sebagai istana kebanggaan kini terasa seperti penjara pengap yang siap menelan mereka dalam kegelapan malam tanpa cahaya lampu. Sore hari, Ibu Gendari mencoba memberanikan diri menelepon kantor Anita untuk berbicara dengan manajer personalia, berharap bisa meminta sebagian gaji Anita dikirimkan ke rekeningnya sebagai uang nafkah orang tua. Namun, jawaban dari pihak kantor sangat mengecewakan karena Anita telah memberikan instruksi tegas bahwa segala urusan pribadinya tidak boleh dicampuri oleh pihak luar termasuk keluarga. Petugas kantor itu bahkan mengingatkan bahwa Anita adalah seorang manajer yang memiliki hak penuh atas penghasilannya sendiri dan perusahaan tidak bisa mengintervensi hal tersebut. Ibu Gendari menutup telepon dengan tangan gemetar, menyadari bahwa perlindungan hukum dan profesionalisme Anita jauh lebih kuat daripada tuntutan moralnya yang selama ini ia gunakan untuk memeras anak sulungnya. Donald mulai kehilangan kesabaran dan mulai menggeledah gudang belakang, tempat barang-barang Anita diletakkan sebelumnya, berharap ada sesuatu yang bernilai tinggi untuk dijual atau digadaikan. Ia menemukan beberapa koleksi buku tua dan jam tangan yang sudah rusak, lalu membawanya pergi tanpa izin Ibu Gendari untuk ditukarkan dengan uang tunai demi membeli rokok dan pulsa judi. Asami hanya melihat tindakan suaminya itu dengan diam. Ia terlalu lemas karena lapar untuk mencegah Donald melakukan penjarahan kecil di rumah mereka sendiri. Ibu Gendari yang melihat hal itu hanya bisa meratapi nasibnya di pojok ruangan. Teringat bagaimana dulu Anita selalu memberikan uang saku tambahan tanpa harus diminta.
Penyesalan mulai merayap di hati Ibu Gendari. Namun gengsinya masih terlalu besar untuk mengakui kesalahan di depan umum. Malam harinya, rumah itu benar-benar menjadi gelap gulita karena Ibu Gendari tidak mampu membayar tagihan listrik yang sudah menumpuk selama 2 bulan terakhir. Suasana sunyi yang mencekam hanya dihiasi oleh suara nyamuk dan keluhan Asami yang merasa kepanasan di dalam kamar yang pengap tanpa kipas angin. Mereka bertiga duduk di ruang tamu hanya dengan penerangan sebatang lilin yang cahayanya menari-nari ditiup angin seolah mengejek kemalangan mereka. Donald kembali dengan tangan kosong karena barang-barang yang ia ambil ternyata tidak laku dijual di pasar loak. Dan ia justru pulang dengan wajah lebam karena ditagih hutang oleh teman nongkrongnya. Ibu Gendari melihat kehancuran keluarganya terjadi begitu cepat hanya dalam waktu 1 minggu sejak hilangnya sosok sang perawan tua. Ibu Gendari mulai menyadari bahwa sebutan perawan kasep yang sering ia lontarkan kepada Anita adalah sebuah kesalahan besar. Karena justru status lajang Anita lah yang membuatnya bisa fokus membiayai mereka semua. Kini, saat Anita pergi untuk mencari kebahagiaannya sendiri, Ibu Gendari baru merasakan betapa beratnya memikul beban rumah tangga yang selama ini dianggapnya enteng. Ia meraba-raba di kegelapan mencari botol air minum. Namun air galon pun sudah habis dan ia tidak punya uang untuk membeli isi ulangnya. Air mata Ibu Gendari jatuh perlahan, membasahi pipinya yang keriput, membayangkan betapa teganya ia telah mengusir anak yang selalu mencium tangannya setiap pagi sebelum berangkat kerja. Keangkuhan yang selama ini ia banggakan kini runtuh berkeping-keping seiring dengan padamnya cahaya di rumah itu. Asami mulai menangis meraung-raung di kegelapan. Menyalahkan takdir yang membuatnya lahir di keluarga yang menurutnya tidak berguna jika tidak punya uang. Ia bahkan mulai menghina almarhum ayahnya yang tidak meninggalkan perusahaan besar untuk dikelola. Padahal ia sendiri tidak pernah mau belajar bekerja sejak dulu. Ibu Gendari merasa sangat terpukul mendengar ucapan Asami yang sangat tidak menghargai almarhum suaminya. Pria yang telah berjuang keras membelikan rumah ini. Untuk pertama kalinya, Ibu Gendari merasakan kemarahan yang besar kepada anak kesayangannya itu. Namun ia tidak punya kekuatan lagi untuk membentak atau mendidik. Ia hanya bisa pasrah menerima kenyataan bahwa ia telah memelihara duri di dalam dagingnya sendiri selama bertahun-tahun. Di saat yang sama, mereka mendengar suara mobil mewah melintas di depan pagar rumah, memancarkan cahaya lampu yang terang benderang menyinari kaca jendela mereka sejenak sebelum menghilang. Mereka bertiga berharap itu adalah Anita yang datang membawa makanan dan uang. Namun mobil itu terus melaju tanpa berhenti sedikit pun di depan gerbang mereka yang sudah kusam. Harapan palsu itu justru menambah perih di hati Ibu Gendari yang kini menyadari bahwa Anita mungkin sudah tidak peduli lagi dengan nasib mereka. Donald mulai mengumpat dengan kata-kata kotor, menyalahkan Anita yang dianggap sengaja ingin membunuh mereka secara perlahan dengan cara memutus semua bantuan. Mereka masih tidak sadar bahwa apa yang terjadi adalah murni konsekuensi dari tindakan mereka yang tidak berperasaan. Keesokan paginya, perut mereka terasa sangat melilit karena sudah hampir 24 jam tidak menyentuh makanan yang layak. Ibu Gendari mencoba mencari sisa beras di dasar karung, namun hanya menemukan kutu dan debu yang tersisa di sana. Ia melihat sebuah kalung emas tipis yang ia pakai. Satu-satunya perhiasan yang tersisa dari pemberian Anita saat ulang tahunnya tahun lalu. Dengan berat hati, ia melepas kalung itu dan berniat menjualnya ke toko emas di pasar untuk menyambung hidup mereka selama beberapa hari ke depan. Namun, Asami yang melihat hal itu langsung merebut kalung tersebut dengan alasan ia lebih membutuhkannya untuk modal bisnis online yang baru akan ia rintis. Pertengkaran fisik hampir saja terjadi antara ibu dan anak itu di dapur yang gelap dan kotor jika saja Donald tidak segera memisahkan mereka dengan cara kasar. Donald mengambil kalung itu dari tangan Asami dan mengatakan bahwa ia yang akan mengurus penjualannya agar mendapatkan harga tertinggi. Padahal ia berniat memakainya untuk judi lagi. Ibu Gendari jatuh terduduk di lantai dapur, melihat bagaimana anak dan menantunya sudah berubah menjadi monster yang rakus karena tekanan ekonomi. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menyadari bahwa ini adalah awal dari kehancuran total yang tidak bisa lagi dihindari oleh siapapun di rumah itu. Tangisannya pecah di tengah kesunyian dapur yang hampa, meratapi nasibnya yang kini benar-benar menjadi pengemis di rumahnya sendiri. Kehampaan di rumah peninggalan ayah semakin terasa menyesakkan ketika hari ke-10 tanpa Anita tiba. Ibu Gendari terduduk lemas di sofa ruang tamu yang kini mulai berdebu, menatap kosong ke arah dinding yang dulunya dihiasi foto keluarga yang harmonis.
Perutnya terasa melilit karena sejak pagi ia hanya mengonsumsi air putih dan sisa biskuit keras yang ia temukan di pojok lemari. Di tengah keputusaasaannya, Ibu Gendari teringat akan sebuah kotak kayu kecil yang ia simpan di bawah tempat tidurnya, berisi uang tabungan darurat yang dikumpulkan dari sisa uang belanja pemberian Anita selama 2 tahun terakhir. Dengan langkah gemetar dan penuh harapan, ia menyeret tubuhnya ke kamar untuk mengambil kotak itu, berharap ada setidaknya beberapa lembar uang Rp100.000 untuk membeli beras dan membayar cicilan listrik yang sudah diputus. Namun, jantung Ibu Gendari seakan berhenti berdetak saat ia menarik kotak itu dari bawah kolong tempat tidur dan mendapatinya dalam keadaan terbuka serta kosong melompong. Tidak ada Rp1 pun tersisa di sana. Bahkan perhiasan emas simpanannya yang rencananya akan ia gunakan untuk biaya tak terduga pun raib tanpa bekas. Ibu Gendari berteriak histeris. Suaranya yang serak bergema di seluruh penjuru rumah yang sunyi, memanggil nama Asami dengan nada penuh kepanikan. Asami yang sedang melamun di teras belakang segera berlari masuk dan terkejut melihat ibunya menangis meraung-raung sambil memegang kotak kosong tersebut. Saat ditanya, Asami bersumpah demi Tuhan bahwa ia tidak pernah menyentuh kotak itu, apalagi mengambil isinya, karena ia tahu itu adalah harta terakhir milik ibunya. Kecurigaan mereka berdua langsung tertuju pada satu nama yaitu Donald, suami Asami yang sejak pagi tadi tidak kelihatan batang hidungnya dengan alasan mencari kerja. Asami mencoba menelepon ponsel Donald berkali-kali namun nomornya dialihkan, menambah kecemasan yang luar biasa di hati mereka berdua. Tak lama kemudian, Donald pulang dengan langkah gontai dan wajah yang tampak sangat kusut. Bajunya berantakan dan matanya merah seperti orang yang kurang tidur. Tanpa rasa bersalah, ia langsung menuju dapur mencari air minum, mengabaikan Ibu Gendari yang menatapnya dengan penuh amarah dan air mata. Ibu Gendari menghampiri Donald dan langsung menuduhnya telah mencuri uang tabungannya. Namun Donald justru membalas dengan bentakan yang sangat kasar dan tidak terduga. Donald mengaku dengan nada sombong bahwa ia memang mengambil uang itu untuk dijadikan modal judi, karena ia merasa ditekan oleh tagihan-tagihan rumah yang terus berdatangan. Ia berdalih bahwa tindakannya itu adalah usaha untuk menyelamatkan keluarga dari kemiskinan dengan cara mencari keuntungan cepat lewat taruhan. Mendengar pengakuan itu, Asami menjerit dan memukul dada suaminya, merasa dikhianati oleh laki-laki yang selama ini ia puja dan ia bela di depan Anita. Donald dengan kasar mendorong Asami hingga jatuh terduduk di lantai, lalu berteriak bahwa semua uang itu sudah habis kalah dalam sekejap karena keberuntungan sedang tidak berpihak padanya. Ibu Gendari hanya bisa terpaku melihat menantu kesayangannya berubah menjadi monster yang tega merampas harta terakhir miliknya. Keadaan semakin memburuk ketika Donald dengan jujur mengatakan bahwa ia juga telah menggunakan data pribadi Ibu Gendari dan Asami untuk mengajukan pinjaman di 10 aplikasi pinjol yang berbeda. Ia memalsukan tanda tangan dan mengambil foto KTP mereka diam-diam saat mereka sedang tidur demi mendapatkan limit pinjaman yang besar untuk menutupi kekalahan judinya. Ibu Gendari merasa dunia seakan runtuh menimpanya, membayangkan bagaimana nama baiknya akan hancur dan teror penagih hutang akan segera mendatangi mereka setiap hari. Donald sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan. Ia justru menyalahkan Ibu Gendari yang dianggap terlalu pelit menyimpan uang sementara dirinya sedang kesulitan mencari nafkah sebagai kepala keluarga. Asami menangis terseduh-seduh, menyadari bahwa laki-laki yang ia pilih untuk menjadi imamnya ternyata hanyalah seorang parasit yang jauh lebih buruk daripada apa yang pernah dikatakan Anita. Ia teringat kembali kata-kata Anita yang dulu memperingatkannya agar tidak terlalu cepat menikah dengan pria yang tidak jelas pekerjaannya. Namun saat itu Asami justru menghina Anita sebagai perawan kasep yang iri hati. Kini, semua ucapan Anita terbukti benar satu persatu, dan Asami harus menelan pil pahit dari kesombongannya sendiri di masa lalu. Ibu Gendari menatap menantunya dengan pandangan benci yang mendalam, menyadari bahwa keputusannya membela Donald dan mengusir Anita adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya yang berujung pada kehancuran total. Donald tidak berhenti di situ. Ia juga mengungkapkan bahwa ia telah meminjam uang kepada seorang rentenir darat yang terkenal kejam dengan menjaminkan surat tanah rumah tersebut yang ia ambil dari lemari Ibu Gendari. Ibu Gendari hampir pingsan mendengar hal itu, karena surat tanah itu adalah satu-satunya warisan almarhum suaminya yang sangat ia jaga dengan nyawanya. Donald berujar dengan sangat dingin bahwa jika dalam 1 minggu hutang itu tidak dibayar, maka orang-orang suruhan rentenir itu akan datang untuk mengusir mereka secara paksa. Ketakutan yang amat sangat kini menyelimuti hati Ibu Gendari dan Asami.
Menyadari bahwa mereka tidak memiliki pelindung lagi setelah Anita pergi meninggalkan rumah itu dengan senyum getirnya. Pertengkaran hebat terjadi di ruang tamu antara Donald dan Asami, di mana mereka saling melempar barang dan saling menghujat dengan kata-kata yang sangat kotor. Ibu Gendari hanya bisa duduk meringkuk di sudut ruangan, menutup telinganya dari kegaduhan yang ia ciptakan sendiri karena ketidaktegasannya selama ini. Ia merasa sangat berdosa kepada almarhum suaminya, karena telah membiarkan rumah tangga mereka hancur berkeping-keping oleh tangan orang asing yang ia sebut menantu. Di tengah kekacauan itu, Ibu Gendari meraba kantong bajunya dan menemukan ponsel lamanya. Mencoba mencari nomor Anita sekali lagi, namun ia sadar bahwa ia telah membuang kartu tersebut karena emosi sesaat. Ia benar-benar terputus dari dunia luar dan terperangkap dalam lingkaran setan yang dibuat oleh Donald. Malam itu, Donald pergi lagi dari rumah tanpa pamit, membawa sisa-sisa barang berharga yang masih bisa dijual, termasuk jam dinding peninggalan almarhum ayah. Asami hanya bisa meratapi nasibnya di kamar yang gelap dan panas, menyadari bahwa kehamilannya yang baru menginjak bulan kedua kini terancam oleh kemiskinan dan stres yang luar biasa. Ibu Gendari berjalan ke dapur, mencoba menyalakan kompor untuk memasak air, namun ternyata gas pun sudah habis dan tidak ada uang untuk membelinya. Kehancuran ekonomi yang ia alami terasa begitu cepat dan menyakitkan, seolah Tuhan sedang menunjukkan secara langsung betapa berartinya sosok Anita yang selama ini ia injak-injak harga dirinya. Ibu Gendari mulai membayangkan wajah Anita yang selalu tenang meski dimaki, selalu sabar meski dihina, dan selalu bekerja keras meski tidak pernah dianggap sebagai bagian dari keluarga. Penyesalan yang mendalam mulai menyiksa batinnya, menyadari bahwa ia telah menukar emas murni dengan kerikil tajam yang kini melukai kakinya sendiri. Ia menatap ke arah pintu depan, berharap keajaiban datang dan Anita muncul membawa bantuan seperti yang biasa ia lakukan di masa lalu. Namun, gerbang rumah tetap tertutup rapat, dan hanya suara angin malam yang menyapa kesendiriannya di dalam rumah yang kini terasa sangat luas dan angker karena kegelapan. Keesokan paginya, sebuah pesan masuk ke ponsel Asami dari nomor tidak dikenal yang mengirimkan foto-foto Donald sedang bersenang-senang di sebuah tempat hiburan malam dengan wanita lain menggunakan uang hasil curian. Asami menjerit sekuat tenaga, menghancurkan ponselnya ke lantai hingga berkeping-keping, membuat Ibu Gendari berlari menghampirinya dengan panik. Mereka berdua berpelukan di tengah ruangan, menangisi nasib mereka yang kini benar-benar berada di titik nadir tanpa ada harapan sedikit pun untuk bangkit. Keangkuhan mereka sebagai keluarga yang utuh kini telah sirna, digantikan oleh rasa malu dan kehinaan yang tidak terkira di mata masyarakat sekitar yang mulai mencibir mereka. Cerita keluarga ini telah mencapai titik kulminasi di mana topeng kesetiaan dan kemewahan palsu telah terkelupas sepenuhnya, menyisakan borok yang sangat menjijikkan dari seorang Donald. Ibu Gendari menyadari bahwa mulai hari ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi karena ia harus menghadapi kenyataan pahit sebagai korban penipuan menantunya sendiri. Di luar sana, matahari mulai terbit dengan terangnya. Namun bagi Ibu Gendari dan Asami, kegelapan yang sesungguhnya baru saja dimulai dan tidak ada tanda-tanda akan berakhir. Mereka kini tinggal menunggu waktu sampai ketukan pintu dari pihak bank atau rentenir datang untuk merampas sisa-sisa martabat mereka yang masih tertinggal di rumah itu. Puncak kegilaan Ibu Gendari terjadi ketika ia merasa harga dirinya sebagai nyonya rumah besar mulai dipertanyakan oleh para tetangga. Meski listrik sudah diputus dan air bersih harus menumpang di sumur umum, Ibu Gendari nekat mengambil pinjaman dari rentenir darat bernama Bang Jago untuk mengadakan acara syukuran kehamilan Asami. Ia merasa harus menunjukkan kepada dunia bahwa keluarga mereka tetap kaya raya meski tanpa Anita si perawan kasep. Dengan modal uang panas berbunga mencekik, Ibu Gendari memesan catering mahal, tenda mewah, dan menyewa organ tunggal untuk memeriahkan suasana. Asami pun tampak bersemangat. Ia berdandan menor menggunakan sisa kosmetik mahalnya, berusaha menutupi gurat kelelahan dan kelaparan yang sebenarnya menghantui hari-harinya. Donald yang sempat menghilang selama 2 hari tiba-tiba muncul dengan kemeja baru, berpura-pura menjadi menantu teladan yang sukses di depan para tamu undangan. Acara dimulai dengan gelak tawa palsu dan pamer kemewahan yang dipaksakan di bawah terik matahari siang itu. Ibu Gendari sibuk bercerita kepada ibu-ibu komplek bahwa Anita sedang dinas ke luar negeri sebagai manajer hebat, padahal ia sendiri tidak tahu di mana anaknya berada. Para tetangga sebenarnya sudah menaruh curiga melihat kabel listrik yang diputus, namun mereka tetap datang demi menghargai undangan makan siang tersebut.
Saat musik organ tunggal mulai mengalun kencang, sebuah mobil box catering tiba di depan pagar. Namun sang pemilik catering tidak menurunkan makanan ke meja prasmanan. Pria berwajah sangar itu justru langsung menghampiri Ibu Gendari di tengah kerumunan tamu dan meminta pelunasan sisa pembayaran sebesar 10 juta rupiah yang dijanjikan akan dibayar sebelum acara dimulai. Ibu Gendari mulai gugup dan berbisik meminta waktu sampai acara selesai. Namun sang pemilik catering yang sudah mendengar desas-desus kebangkrutan keluarga itu tidak mau berkompromi. Ia berteriak dengan suara yang sangat keras sehingga semua tamu berhenti makan dan menoleh ke arah mereka dengan tatapan penuh tanya. Pemilik catering itu menuduh Ibu Gendari sebagai penipu yang hanya ingin gaya tanpa modal, bahkan mengancam akan membawa kembali semua makanan yang sudah tersaji jika uangnya tidak ada detik itu juga. Suasana yang tadinya ceria berubah menjadi sangat memalukan saat piring-piring di tangan tamu mulai ditarik oleh anak buah catering dengan kasar. Asami menangis histeris di pojok tenda karena merasa dipermalukan di depan teman-temannya. Sementara Donald justru diam seribu bahasa dan pelan-pelan mencoba melarikan diri lewat pintu belakang. Penghinaan tidak berhenti di situ karena tiba-tiba dua orang penagih hutang dari aplikasi pinjol datang ke depan rumah dengan membawa toa pengeras suara. Mereka berteriak memanggil nama Ibu Gendari dan Asami, menyebutkan bahwa mereka adalah peminjam yang tidak bertanggung jawab dan telah menunggak pembayaran selama berminggu-minggu. Para tetangga mulai berbisik-bisik sinis, mencibir kemunafikan Ibu Gendari yang selama ini selalu pamer kemewahan hasil keringat anaknya yang ia usir. Ibu Gendari merasa bumi yang dipijaknya seakan runtuh. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan sambil terus menangis meraung-raung di tengah kerumunan tamu yang mulai membubarkan diri satu persatu. Satu persatu fakta memalukan terbongkar di depan publik, menghancurkan sisa-sisa martabat yang selama ini ia jaga dengan penuh kebohongan. Di tengah kekacauan itu, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap melintas perlahan di depan rumah dan berhenti tepat di depan gerbang yang kini sudah berantakan. Dari dalam mobil turun seorang pria tampan bersetelan jas rapi yang ternyata adalah asisten pribadi dari direktur utama perusahaan tempat Anita bekerja. Pria itu datang bukan untuk membantu, melainkan untuk memberikan surat peringatan hukum terkait penyalahgunaan nama Anita dalam beberapa dokumen pinjaman yang dilakukan Donald. Ia mengumumkan dengan lantang di depan orang-orang bahwa Anita Wahyuningsih telah secara resmi memutus hubungan hukum dan finansial dengan keluarga ini melalui notaris. Kabar bahwa Anita kini telah naik jabatan menjadi direktur operasional di kantornya membuat Ibu Gendari semakin terpukul dan merasa sangat bodoh telah membuang mutiara demi sampah seperti Donald. Para tetangga yang tadinya kasihan kini berubah menjadi mencemooh setelah tahu betapa teganya Ibu Gendari menyiksa Anita selama bertahun-tahun demi memanjakan Asami. Mereka mulai meninggalkan lokasi pesta tanpa mengucapkan salam, menyisakan makanan yang berserakan dan dekorasi yang mulai roboh ditiup angin kencang. Ibu Gendari duduk bersimpuh di atas tanah, di samping meja prasmanan yang kosong, meratapi nasibnya yang kini menjadi bahan tertawaan seantero komplek. Ia melihat ke arah Asami yang hanya bisa meratapi gaun mahalnya yang kotor terkena tumpahan kuah sayur, tanpa ada sedikit pun niat untuk menolong ibunya yang sedang hancur. Donald benar-benar sudah menghilang entah kemana, meninggalkan beban hutang pesta dan pinjol yang kini sepenuhnya harus ditanggung oleh Ibu Gendari dan istrinya yang sedang hamil. Malam harinya, rumah itu kembali gelap gulita namun suasananya jauh lebih mencekam karena kini ada coretan-coretan di pagar rumah yang menyebut mereka sebagai keluarga penipu. Ibu Gendari mencoba masuk ke dalam rumah, namun ia mendapati pintu terkunci dari dalam karena ternyata Bang Jago si rentenir sudah menggembok gerbang secara sepihak. Mereka berdua terpaksa duduk di teras rumah yang dingin, dikerumuni nyamuk, tanpa ada makanan sedikit pun yang tersisa dari pesta tadi siang karena semua dibawa kembali oleh catering. Penyesalan yang mendalam mulai menyiksa batin Ibu Gendari. Ia teringat wajah sabar Anita yang dulu selalu memastikan perut ibunya kenyang sebelum ia sendiri makan. Kini, di tengah kegelapan dan kehinaan, Ibu Gendari menyadari bahwa pesta mewah yang ia paksakan hanyalah paku terakhir di peti mati kehormatannya sendiri. Ibu Gendari mulai berbicara sendiri dalam kegelapan, memohon ampun kepada arwah suaminya karena telah menghancurkan warisan berharga demi gengsi yang sia-sia. Ia melihat Asami yang tertidur di lantai teras dengan beralaskan koran bekas. Pemandangan yang sangat kontras dengan kamar ber-AC yang dulu ia rebut secara paksa dari Anita. Tidak ada lagi tawa kemenangan, tidak ada lagi hinaan perawan kasep, yang ada hanyalah isak tangis yang terdengar pedih di tengah sunyinya malam yang menusuk tulang.
Kehancuran ini baru saja dimulai, dan Ibu Gendari tahu bahwa besok pagi akan ada lebih banyak lagi penagih hutang yang datang untuk menagih janji-janji kosongnya. Ia memejamkan mata dengan rapat, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Namun rasa lapar yang melilit perutnya membuktikan bahwa ini adalah kenyataan pahit yang harus ia jalani. Tiba-tiba, suara sirine polisi terdengar di kejauhan, membuat jantung Ibu Gendari berdegup kencang karena takut akan dipenjara karena hutang-hutangnya. Namun, polisi itu ternyata datang ke rumah sebelah untuk menanyakan keberadaan Donald yang dilaporkan terlibat dalam kasus penipuan investasi bodong di daerah lain. Nama keluarga mereka kini benar-benar tercemar di catatan kepolisian, membuat peluang untuk mendapatkan bantuan dari siapapun menjadi tertutup rapat. Ibu Gendari memeluk lututnya, merasa sangat kerdil dan tak berdaya menghadapi badai yang ia undang sendiri masuk ke dalam hidupnya. Ia baru menyadari bahwa tanpa Anita, ia hanyalah seorang wanita tua yang malang dan tidak memiliki kekuatan apapun untuk melindungi diri atau anaknya yang manja. Kehampaan itu terus menyiksa hingga fajar menyingsing, di mana matahari pagi menyinari wajah Ibu Gendari yang kini tampak jauh lebih tua dari usia aslinya. Ia melihat ke arah jalan raya, berharap ada keajaiban yang membawa mobil Anita lewat dan membawanya pergi dari penderitaan ini, namun jalanan tetap sepi. Hanya ada sisa-sisa plastik piring sekali pakai yang terbang tertiup angin di halaman rumahnya yang kini terlihat sangat kumuh dan tidak terawat. Gengsi yang ia agung-agungkan telah musnah tertiup angin, menyisakan rasa lapar dan malu yang akan ia bawa seumur hidupnya sebagai hukuman atas kejahatannya. Ibu Gendari tertunduk lesu, menyadari bahwa ia kini telah kehilangan segalanya, termasuk anak sulung yang dulu ia sia-siakan demi kebahagiaan semu. Di sudut teras, Asami terbangun dengan wajah pucat dan mulai mengeluh kesakitan pada perutnya, membuat Ibu Gendari panik namun tak punya uang sepeser pun untuk ke dokter. Ia mencoba mengetuk pintu tetangga untuk meminjam uang, namun tidak ada satupun pintu yang terbuka untuknya setelah kejadian memalukan kemarin siang. Mereka benar-benar terisolasi di lingkungan mereka sendiri, menjadi kasta terendah yang dihindari oleh semua orang karena tabiat buruk mereka. Ibu Gendari menangis di depan pintu rumah tetangganya yang tertutup rapat, menyadari bahwa inilah arti sebenarnya dari kelaparan yang dulu pernah ia ancamkan kepada Anita. Penderitaan fisik dan batin yang ia alami saat ini adalah bayaran tunai atas setiap tetes air mata yang dulu pernah jatuh dari mata Anita akibat ulahnya. Ibu Gendari akhirnya kembali ke teras rumahnya sendiri, duduk bersandar di tiang kayu yang sudah mulai dimakan rayap, sama seperti hidupnya yang kini keropos hingga ke dasar. Ia menatap ke langit biru, mencoba mencari jawaban atas semua penderitaan ini, namun ia hanya menemukan bayangan wajah Anita yang tersenyum saat pergi tempo hari. Senyuman Anita kini terasa seperti kutukan yang paling nyata, sebuah pengingat bahwa kebaikan yang dikhianati akan berujung pada kehancuran bagi sang pengkhianat. Dengan tubuh lemas, Ibu Gendari mencoba memejamkan mata sejenak, berharap kekuatan sedikit kembali untuk mencari jalan keluar. Namun yang ia temukan hanyalah kegelapan yang semakin pekat. Inilah titik terendah dalam hidupnya, di mana semua kesombongan telah runtuh dan yang tersisa hanyalah raga yang lapar serta jiwa yang penuh dengan penyesalan tak berujung. Pagi itu matahari bersinar sangat terik, seolah mengejek kemalangan Ibu Gendari dan Asami yang sudah tidak makan nasi selama seharian penuh. Perut Asami yang mulai membuncit karena kehamilan seringkali melilit sakit, membuatnya terus merintih lemas di atas ubin teras yang berdebu. Ibu Gendari yang sudah tidak tahan melihat penderitaan anak kesayangannya, akhirnya membulatkan tekad untuk mendatangi kantor Anita dengan sisa tenaga yang ada. Ia mengais sisa uang receh di dasar tas lamanya hanya untuk ongkos angkot 1 kali jalan. Sementara Asami dipaksa ikut agar bisa memancing rasa iba Anita. Dengan pakaian yang kusut, wajah kusam tanpa riasan, dan rambut yang tidak terurus, keduanya tampak seperti pengemis jalanan yang tersesat di tengah keramaian kota. Mereka berjalan tertatih-tatih menuju gedung pencakar langit tempat Anita bekerja. Gedung yang dulu sering mereka remehkan sebagai tempat Anita membuang-buang waktu hingga telat menikah. Sesampainya di lobi gedung yang megah dan berlantai marmer mengkilap, Ibu Gendari dan Asami langsung dihadang oleh petugas keamanan berseragam rapi. Petugas itu menatap mereka dengan curiga karena penampilan mereka yang sangat tidak serasi dengan lingkungan perkantoran elit tersebut. Ibu Gendari dengan suara gemetar mencoba menjelaskan bahwa ia adalah ibu kandung dari Anita Wahyuningsih, manajer di perusahaan logistik itu. Namun,
Petugas keamanan tersebut justru memberikan informasi yang mengejutkan bahwa Anita bukan lagi seorang manajer, melainkan sudah diangkat menjadi direktur utama sejak awal bulan ini. Ibu Gendari ternganga, ada rasa bangga yang sempat muncul sesaat, namun segera tertutup oleh rasa malu yang amat dalam ketika menyadari betapa jauh jarak antara dirinya sekarang dengan kesuksesan anaknya. Mereka diminta menunggu di kursi lobi paling pojok karena tidak memiliki janji temu resmi dan tidak mengenakan kartu pengenal tamu. Selama berjam-jam mereka duduk di sana, menjadi pusat perhatian karyawan lain yang berlalu lalang dengan pakaian bermerek dan aroma parfum mahal. Asami menunduk malu, teringat bagaimana dulu ia menghina Anita sebagai perawan tua yang hanya bisa bekerja seperti sapi perah. Kini, ia melihat kenyataan bahwa kakaknya adalah penguasa di gedung ini, dihormati oleh semua orang, sementara dirinya hanyalah beban yang kelaparan. Ibu Gendari terus meremas tangannya yang keriput. Setiap kali pintu lift terbuka, jantungnya berdegup kencang berharap sosok Anita muncul untuk memeluknya dan membawanya makan enak. Namun, lift demi lift terbuka tanpa memunculkan wajah yang mereka cari, hingga jam makan siang pun lewat begitu saja. Tepat pukul 4 sore, suasana lobi mendadak menjadi sibuk saat beberapa staf berlarian menyiapkan jalur keluar untuk jajaran petinggi perusahaan. Pintu lift khusus terbuka, dan muncullah Anita Wahyuningsi dengan penampilan yang sangat memukau, mengenakan setelan kerja berwarna biru navy yang elegan dan sepatu hak tinggi yang berbunyi tegas di atas marmer. Wajahnya tampak segar, cantik, dan memancarkan aura kepemimpinan yang sangat kuat, jauh dari kesan wanita tertindas yang dulu sering mereka maki. Di sampingnya berjalan seorang pria gagah yang tampak sangat perhatian, menggenggam tangan Anita dengan lembut seolah melindunginya dari segala gangguan. Ibu Gendari yang melihat itu langsung berlari menembus barisan staf, menjatuhkan dirinya di lantai tepat di depan langkah kaki Anita sambil menangis meraung-raung. Ibu Gendari memohon-mohon pada Anita agar diberikan uang untuk makan dan membayar hutang rentenir yang sudah menggembok rumah mereka. Asami pun ikut bersimpu di samping ibunya, memegangi perutnya yang sakit dan meminta belas kasihan kakaknya agar tidak membiarkan calon keponakannya mati kelaparan. Tangisan mereka yang histeris menjadi tontonan memalukan bagi seluruh staf kantor dan tamu yang ada di lobi gedung tersebut. Beberapa petugas keamanan mencoba menarik mereka menjauh. Namun Anita memberikan isyarat dengan tangan agar petugas itu berhenti sejenak. Anita menatap ibu dan adiknya dari ketinggian dengan pandangan yang tenang namun sangat dingin. Tidak ada kemarahan di matanya. Hanya ada kekosongan yang membuat Ibu Gendari merasa semakin kecil. Anita menarik napas panjang, lalu berbicara dengan suara yang cukup lantang sehingga bisa didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Ia mengatakan bahwa wanita yang bersujud di kakinya ini adalah orang yang sama yang dulu mengusirnya dari rumah demi seorang menantu penjudi dan adik yang manja. Anita mengingatkan kembali kata-kata Ibu Gendari yang menyebutnya sebagai perawan kasep yang tidak berguna dan hanya membawa sial bagi keluarga. Setiap kata yang diucapkan Anita terasa seperti tamparan keras bagi Ibu Gendari, menyadari bahwa semua penghinaannya dulu kini direkam dengan jelas oleh ingatan anaknya. Ibu Gendari mencoba membela diri dengan alasan hilaf, namun Anita hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menandakan bahwa pintu hatinya telah tertutup rapat oleh rasa kecewa yang sudah mengeras. Pria di samping Anita, yang ternyata adalah tunangannya sekaligus rekan bisnisnya, menatap Ibu Gendari dengan tatapan merendahkan. Pria itu berkata bahwa sangat memalukan melihat seorang ibu yang hanya mendatangi anaknya saat butuh uang. Padahal saat jaya ia justru membuang anaknya sendiri. Asami mencoba membujuk Anita dengan membawa-bawa nama almarhum ayah, berharap Anita akan luluh seperti biasanya demi wasiat orang tua. Namun, Anita justru menjawab dengan tegas bahwa almarhum ayah pasti akan lebih kecewa melihat rumah peninggalannya digadaikan untuk modal judi dan gaya hidup mewah yang palsu. Anita menegaskan bahwa ia telah menjalankan amanah ayahnya selama bertahun-tahun. Namun kini kewajiban itu sudah selesai karena ia telah diusir secara resmi dari keluarga tersebut. Anita kemudian mengeluarkan dompetnya, mengambil beberapa lembar uang Rp100.000, lalu menjatuhkannya begitu saja ke lantai di depan mereka. Ia mengatakan bahwa uang itu adalah pemberian terakhir darinya sebagai manusia kepada sesama manusia yang sedang kelaparan, bukan sebagai anak kepada ibu. Anita memperingatkan agar mereka jangan pernah lagi menginjakan kaki di kantornya, atau ia tidak akan segan-segan melibatkan pihak kepolisian atas gangguan ketertiban umum. Setelah mengatakan itu,
Anita melangkah melewati mereka tanpa menoleh sedikit pun. Suaranya hak sepatunya yang tegas menjauh menuju pintu keluar di mana sebuah mobil mewah sudah menunggunya. Ibu Gendari dan Asami hanya bisa terpaku di lantai, memunguti lembar-lembar uang itu di bawah tatapan jijik dari para karyawan yang menyaksikannya. Rasa malu yang mereka tanggung saat itu jauh lebih menyakitkan daripada rasa lapar yang mereka rasakan selama seharian. Mereka dipaksa keluar dari gedung oleh petugas keamanan dengan cara yang sangat kasar. Seolah-olah mereka adalah sampah yang mengotori kemewahan kantor tersebut. Di pinggir jalan raya yang ramai, Ibu Gendari memegang uang pemberian Anita dengan tangan gemetar, menyadari bahwa martabatnya kini hanya seharga beberapa lembar kertas. Ia melihat ke arah gedung yang tinggi itu dan menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya, termasuk cinta sejati dari anak yang selama ini menjadi pelindungnya. Asami hanya bisa menangis sesenggukan, menyadari bahwa kakaknya bukan lagi mesin ATM yang bisa ia kontrol dengan rengekan atau fitnah seperti dulu. Mereka pulang menggunakan angkot dengan perasaan hancur, melihat orang-orang di sekitar yang seolah-olah sedang membicarakan kejadian memalukan di kantor tadi. Uang yang diberikan Anita memang cukup untuk makan selama beberapa hari, namun tidak akan cukup untuk menebus rumah yang sebentar lagi akan disita. Ibu Gendari meratapi nasibnya, menyadari bahwa ia telah menukar berlian yang sangat berharga dengan kerikil tajam yang kini menghancurkan hidupnya sendiri. Kegemilangan Anita sebagai direktur utama adalah pengingat abadi bahwa ia telah gagal menjadi seorang ibu yang adil bagi anak-anaknya. Kini, ia harus bersiap menghadapi kenyataan bahwa ia akan menjadi gelandangan di masa tuanya, akibat ketamakan yang ia pelihara sendiri. Sesampainya di depan rumah yang gelap dan terkunci gembok besar, Ibu Gendari terduduk lesu di pinggir jalan sambil memeluk bungkusan nasi bungkus yang baru dibelinya. Ia melihat papan penyitaan dari bank yang kini tertempel lebih banyak di pagar rumahnya, menandakan bahwa waktu mereka sudah benar-benar habis. Tidak ada lagi tempat berlindung, tidak ada lagi kenyamanan, dan tidak ada lagi sosok Anita yang akan datang membawa solusi ajaib. Malam itu, di bawah lampu jalan yang remang-remang, Ibu Gendari makan dengan air mata yang terus mengalir membasahi nasinya. Ia menyadari bahwa doa-doa yang dulu ia panjatkan untuk kesuksesan Asami ternyata jatuh ke tangan Anita yang ia sia-siakan, sebagai bentuk keadilan Tuhan yang paling nyata. Penderitaan ini terasa begitu sempurna bagi Ibu Gendari, karena ia dipaksa melihat kesuksesan orang yang ia benci di tengah kehancuran orang yang ia sayangi. Ia menatap Asami yang makan dengan lahap tanpa peduli pada penderitaan ibunya, menyadari bahwa anak bungsunya itu memang tidak pernah diajarkan untuk berempati. Di dalam hatinya, Ibu Gendari berbisik memanggil nama Anita. Namun ia tahu suaranya tidak akan pernah sampai ke telinga anaknya lagi. Penyesalan itu datang menghujam jantungnya dengan sangat kuat. Namun semuanya sudah terlambat karena ia telah melewati batas kesabaran seorang manusia. Malam itu, Ibu Gendari tidur di emperan toko depan kompleknya sendiri, meratapi nasib sebagai ibu yang dibuang oleh keadaan yang ia ciptakan sendiri. Pagi hari di emperan toko depan komplek terasa sangat menyiksa bagi tulang-tulang tua Ibu Gendari yang kaku. Ia terbangun oleh suara klakson kendaraan yang berlalu lalang, sementara Asami masih meringkuk kedinginan dengan wajah pucat pasi. Tidak ada lagi kasur empuk, tidak ada lagi pelayan yang menyiapkan teh hangat. Yang ada hanyalah aroma selokan dan debu jalanan yang menyesakkan dada. Saat mereka mencoba kembali ke rumah peninggalan ayah untuk sekadar mengambil pakaian, mereka mendapati sebuah truk besar sedang parkir di depan gerbang. Beberapa pria berbadan tegap sedang mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah dengan kasar. Ibu Gendari menjerit histeris, mencoba menghentikan mereka. Namun seorang petugas dari ban menunjukkan surat eksekusi penyitaan yang sah karena hutang yang menumpuk dan sertifikat yang telah digadaikan oleh Donald. Ibu Gendari jatuh pingsan di aspal panas saat melihat sofa kesayangannya dan lemari jati peninggalan almarhum suaminya diangkut ke atas truk. Asami hanya bisa menangis meraung-raung, mencoba menghubungi Donald, namun nomor suaminya itu sudah benar-benar mati. Saat itulah seorang tetangga yang dulu sering dihina oleh Ibu Gendari lewat dan memberitahu dengan nada ketus bahwa Donald telah ditangkap polisi di kota sebelah karena kasus penggelapan uang dan judi online. Kehancuran itu terasa sangat lengkap. Rumah hilang, menantu yang dibanggakan jadi narapidana, dan anak bungsu yang dimanja kini terlunta-lunta dalam keadaan hamil. Ibu Gendari sadar bahwa ia telah kehilangan segalanya dalam waktu sekejap. Persis seperti yang Anita katakan saat ia pergi dulu.
Mereka berdua terpaksa berjalan kaki menuju sebuah rumah kontrakan petak di gang sempit yang sangat kumuh. Satu-satunya tempat yang bisa mereka bayar dengan sisa uang pemberian terakhir dari Anita. Kamar itu sangat kecil, panas, dan berbau lembab. Jauh berbeda dengan rumah megah yang dulu mereka huni. Asami yang terbiasa hidup mewah mulai mengeluh dan menyalahkan Ibu Gendari karena dianggap tidak becus menjaga harta ayah. Ibu Gendari yang biasanya selalu membela Asami, kini berbalik membentak dengan sisa kekuatannya, menyadarkan Asami bahwa kemiskinan mereka adalah akibat dari kemanjaan dan ketamakan mereka sendiri. Pertengkaran demi pertengkaran pecah di dalam ruang sempit itu, menunjukkan bahwa tanpa uang, kasih sayang palsu yang selama ini mereka agungkan telah sirna tak berbekas. Karma yang paling perih adalah ketika mereka harus melihat berita di televisi warung sebelah tentang pernikahan megah Anita Wahyuningsih. Anita tampak sangat bahagia bersanding dengan seorang pria terhormat yang sangat mencintainya, dihadiri oleh jajaran petinggi perusahaan dan pejabat negara. Ibu Gendari melihat pemandangan itu dari balik kaca warung sambil memegang bungkusan mie instan mentah yang akan ia makan bersama Asami. Air matanya jatuh membasahi pipinya yang cekung, menyadari bahwa ia seharusnya berada di sana, duduk di kursi pelaminan sebagai ibu yang dihormati. Namun, ia justru berada di sini, menjadi gelandangan yang dijauhi semua orang karena tabiat buruknya di masa lalu yang kini menjadi buah bibir masyarakat. Penderitaan fisik mulai menyerang ketika Asami mulai mengalami pendarahan kecil karena kelelahan dan kurang gizi. Ibu Gendari panik, ia berlari ke sana kemari mencari bantuan. Namun tidak ada satupun orang yang sudi meminjamkan kendaraan atau uang untuk rumah sakit. Orang-orang di sekitar hanya menatap mereka dengan dingin. Teringat betapa angkuhnya keluarga ini saat masih memeras keringat Anita. Ibu Gendari terpaksa menggendong Asami menuju puskesmas terdekat dengan kaki yang gemetar dan napas yang tersenggal-senggal. Di tengah jalan, ia jatuh tersungkur dan kakinya terluka parah. Namun ia harus tetap bangun demi nyawa anak dan calon cucunya. Rasa sakit di kakinya tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya yang terus membayangkan wajah kecewa Anita. Di puskesmas, mereka hanya dilayani seadanya karena tidak memiliki jaminan kesehatan yang dulu selalu dibayar rutin oleh Anita. Ibu Gendari harus merelakan cincin kawinnya, satu-satunya harta yang tersisa, untuk biaya pengobatan awal Asami agar bayinya selamat. Saat duduk di bangku tunggu yang keras, Ibu Gendari melihat seorang wanita tua lain yang sedang disuapi makan oleh anaknya dengan penuh kasih sayang. Pemandangan itu membuatnya terseduh-seduh, menyadari bahwa ia telah membuang berlian yang sangat tulus demi sampah yang kini menjebloskannya ke lubang penderitaan. Penyesalan itu datang bertubi-tubi, menghujam jiwanya hingga ia merasa ingin mati saja daripada menanggung malu dan kemiskinan yang mencekik ini. Kehidupan mereka kini benar-benar berubah menjadi kasta terendah, di mana untuk makan satu kali sehari saja mereka harus memutar otak dengan keras. Asami yang dulu malas kini terpaksa mencuci baju tetangga dengan upah yang sangat kecil demi membeli susu kehamilan. Sementara Ibu Gendari menjadi buruh kupas bawang di pasar dengan tangan yang terus gemetar. Setiap malam, mereka hanya bisa menangis dalam kegelapan kamar kontrakan yang pengap, meratapi nasib dan membayangkan betapa nikmatnya hidup mereka jika dulu mereka menghargai Anita. Hinaan, perawan kasep, yang dulu mereka lontarkan kini berbalik menjadi doa-doa permohonan ampun yang sia-sia karena pintu hati Anita telah terkunci rapat. Ibu Gendari mulai jatuh sakit karena tekanan batin yang luar biasa. Rambutnya memutih dengan cepat dan tubuhnya menjadi sangat kurus kering. Ia sering mengigau memanggil nama Anita, memohon agar Anita datang menjemputnya dan membawanya pulang ke rumah mereka yang dulu. Namun, yang datang hanyalah pemilik kontrakan yang menagih uang sewa dengan kata-kata yang kasar dan tidak berperasaan. Persis seperti cara Ibu Gendari memperlakukan Anita dulu. Karma ini tidak membawa mereka ke penjara fisik, namun mereka terpenjara dalam kemiskinan, kehinaan, dan penyesalan yang membakar jiwa setiap detiknya. Mereka dipaksa bertahan hidup hanya untuk merasakan betapa perihnya menjadi orang yang tidak diinginkan oleh siapapun, bahkan oleh darah dagingnya sendiri. Suatu sore, Ibu Gendari melihat sebuah majalah bekas yang menampilkan wajah Anita sebagai tokoh wanita inspiratif tahun ini dengan gelar direktur utama yang sangat mentereng. Di dalam artikel itu, Anita menyebutkan bahwa kekuatannya berasal dari kemandirian dan keberanian untuk melepaskan diri dari lingkungan yang beracun. Ibu Gendari meremas majalah itu dan memeluknya erat-erat,
seolah-olah sedang memeluk Anita yang asli, sambil terus menggumamkan kata maaf yang sudah terlambat. Ia menyadari bahwa kesuksesan Anita adalah pembalasan dendam yang paling elegan, karena Anita tidak perlu mengotori tangannya untuk menghancurkan mereka. Kehancuran mereka terjadi secara alami sebagai buah dari benih kejahatan yang mereka tanam sendiri selama bertahun-tahun di rumah peninggalan ayah. Malam itu, hujan turun sangat deras dan atap kontrakan mereka bocor di mana-mana, membasahi lantai semen yang dingin tempat mereka tidur. Ibu Gendari mendekap Asami yang sedang menggigil, mencoba memberikan kehangatan yang tersisa dari tubuhnya yang sudah rapuh. Tidak ada lagi sapaan hangat, tidak ada lagi harapan untuk kembali kaya. Yang ada hanyalah kenyataan pahit bahwa mereka harus berjuang mati-matian hanya untuk sekadar menyambung nyawa. Ibu Gendari menatap tetesan air hujan yang jatuh ke lantai, menyadari bahwa hidupnya telah hancur berkeping-keping tanpa ada cara untuk memperbaikinya kembali. Ia hanya bisa pasrah menanti hari esok yang ia tahu akan jauh lebih berat dan penuh dengan penderitaan yang tak kunjung usai. Di tengah kesengsaraan itu, Ibu Gendari mulai menyusun sebuah surat permohonan maaf yang tulus, bukan untuk meminta uang, tapi untuk membersihkan jiwanya sebelum ajal menjemput. Ia menuliskan setiap kesalahannya dengan detail, mengakui segala fitnah dan hinaan yang pernah ia tujukan kepada Anita demi membela Asami dan Donald. Surat itu basah oleh air mata dan tinta yang luntur. Namun Ibu Gendari terus menulis hingga tangannya tak sanggup lagi memegang pena. Ia tahu bahwa mungkin Anita tidak akan pernah membaca surat itu. Namun ia merasa harus melakukannya sebagai bentuk pertobatan terakhirnya di dunia ini. Inilah puncak dari penderitaan batin seorang ibu yang baru menyadari nilai seorang anak justru setelah anak itu ia buang dan ia injak-injak harga dirinya. Setahun telah berlalu sejak badai kemiskinan menghantam hidup Ibu Gendari dan Asami hingga ke dasar jurang. Rumah kontrakan petak yang pengap itu menjadi saksi bisu transformasi dua wanita yang dulunya angkuh menjadi kuli cuci dan pengupas bawang yang tangannya pecah-pecah. Asami telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang ia beri nama Fajar, namun tanpa sosok Donald yang kini mendekam di penjara pusat karena kasus penipuan besar-besaran. Suatu sore yang mendung, sebuah mobil hitam sederhana namun elegan berhenti di depan gang sempit yang becek itu. Anita Wahyuningsih turun dengan pakaian bersahaja, tanpa pengawalan ketat, hanya membawa tas kecil dan sebuah map coklat di tangannya. Ia melangkah melewati jemuran warga yang kumuh, mencari nomor kontrakan ibunya yang selama ini diam-diam dipantau oleh asisten pribadinya. Saat pintu kayu yang sudah lapuk itu diketuk, Ibu Gendari membukanya dengan wajah yang sangat tua dan layu, jauh dari kesan nyonya besar peninggalan almarhum ayah. Begitu melihat sosok Anita berdiri di depannya, Ibu Gendari langsung jatuh bersimpuh di atas lantai semen yang dingin, memeluk kaki Anita sambil menangis terseduh-seduh tanpa suara. Tidak ada lagi permintaan uang. Tidak ada lagi makian, perawan kasep. Yang ada hanyalah isak tangis penyesalan yang sangat dalam dari seorang ibu yang sudah hancur harga dirinya. Asami keluar dari balik tirai kamar sambil menggendong bayinya. Ia terpaku menatap kakaknya yang kini tampak seperti malaikat penyelamat di tengah kegelapan hidup mereka. Asami tertunduk malu, tidak berani menatap mata Anita yang dulu sering ia fitnah dan ia rendahkan di depan Ibu Gendari demi mendapatkan kemewahan sesaat. Anita membantu ibunya berdiri dan mendudukannya di atas kursi plastik satu-satunya yang ada di ruangan sempit itu. Dengan suara yang sangat tenang namun tegas, Anita menjelaskan bahwa ia datang bukan untuk membawa mereka kembali ke rumah mewah atau memberikan kemewahan instan seperti dulu. Anita membuka map coklat itu dan mengeluarkan sebuah sertifikat rumah sederhana di pinggiran kota yang sudah ia beli atas namanya sendiri, namun boleh ditinggali oleh Ibu Gendari dan Asami selamanya. Selain itu, Anita memberikan sejumlah modal usaha dalam bentuk peralatan memasak lengkap dan sebuah gerobak bersih untuk mereka berjualan nasi kuning dan aneka kue subuh. Anita menegaskan bahwa ini adalah kesempatan terakhir. Jika mereka kembali malas atau terlilit hutang karena gaya hidup, maka ia tidak akan pernah muncul lagi untuk selamanya. Ibu Gendari menciumi tangan Anita berkali-kali, mengakui bahwa hukuman kelaparan dan penghinaan dari masyarakat yang ia terima selama setahun ini adalah buah dari kejahatannya sendiri. Ia berjanji akan menghabiskan sisa hidupnya untuk bertaubat dan bekerja keras mendampingi Asami membesarkan anaknya dengan cara yang halal dan jujur. Asami pun berjanji akan berubah. Ia bersedia bekerja kasar berjualan nasi kuning demi masa depan bayinya,
menyadari bahwa kecantikan dan kemanjaan tidak akan memberinya makan jika tidak dibarengi dengan akhlak yang baik. Anita menatap mereka berdua dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada sisa luka di matanya namun juga ada kelegaan karena ia telah menunaikan kewajibannya sebagai manusia tanpa harus kehilangan harga dirinya lagi. Sebelum pergi, Anita memberikan satu bungkusan kecil berisi foto almarhum ayah yang dulu sempat disita bank namun berhasil ia tebus kembali dengan harga tinggi. Ia berpesan agar foto itu dipasang di rumah baru mereka sebagai pengingat agar mereka tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama dan menghargai setiap butir nasi yang mereka makan. Anita melangkah keluar dari kontrakan kumuh itu dengan kepala tegak, merasa tugas batinnya telah selesai sepenuhnya terhadap masa lalu yang pahit. Di ambang pintu, ia sempat menoleh sejenak melihat Ibu Gendari yang sedang memeluk foto almarhum ayah sambil menangis haru, menyadari bahwa kasih sayang yang tulus tidak bisa dibeli dengan uang gaji atau status jabatan. Anita masuk ke dalam mobilnya dan pergi meninggalkan gang sempit itu, menuju masa depannya yang cerah bersama suaminya, meninggalkan pelajaran hidup yang sangat berharga bagi mereka yang pernah membuangnya. 6 bulan kemudian, di sebuah sudut kota yang asri, berdiri sebuah kedai kecil bernama Nasi Kuning Barokah, yang sangat ramai dikunjungi pembeli karena kebersihan dan keramahan penjualnya. Ibu Gendari tampak cekatan membungkus pesanan pelanggan dengan senyum yang tulus. Sementara Asami sibuk di dapur memasak dengan peluh yang bercucuran namun raut wajah yang penuh syukur. Mereka hidup sederhana di rumah pemberian Anita. Tidak ada lagi AC atau perhiasan emas. Namun hati mereka jauh lebih tenang daripada saat mereka berpura-pura kaya dulu. Anita sesekali melintas di depan kedai itu tanpa turun, hanya untuk memastikan ibu dan adiknya tetap konsisten dengan pertobatan mereka, sambil tersenyum tipis melihat kedamaian yang akhirnya tercipta. Karma memang tidak selalu tentang penjara, namun tentang bagaimana seseorang dipaksa berkaca pada kesalahannya, hingga ia benar-benar paham arti dari sebuah ketulusan yang pernah ia sia-siakan. Keadilan Tuhan selalu bekerja dengan cara yang sangat presisi, di mana setiap perlakuan buruk yang kita tanamkan kepada orang lain akan kembali kepada diri kita sendiri dalam bentuk yang lebih menyakitkan. Merendahkan sosok yang selama ini menjadi penopang hidup hanya karena kesombongan atau status sosial, adalah jalan pintas menuju kehancuran yang paling nyata. Melalui kisah ini, kita belajar bahwa jabatan atau status pernikahan bukanlah penentu kemuliaan seorang wanita, melainkan tanggung jawab dan ketulusan hati yang membuatnya benar-benar berharga. Penderitaan yang dialami Ibu Gendari dan Asami menjadi bukti bahwa gaya hidup mewah yang dipaksakan di atas penderitaan orang lain, hanya akan menghasilkan kebahagiaan semu yang mudah runtuh. Sebaliknya, kesabaran Anita menunjukkan bahwa membalas dendam terbaik bukanlah dengan kekerasan, melainkan dengan membuktikan kesuksesan diri sambil tetap menjaga kemanusiaan. Memaafkan bukan berarti membiarkan diri diinjak kembali, namun sebuah cara untuk melepaskan beban batin agar kita bisa melangkah lebih jauh menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Pada akhirnya, rumah yang paling kokoh bukanlah yang dibangun dengan beton dan perhiasan, melainkan yang didasari oleh rasa syukur dan kasih sayang yang adil di antara anggota keluarga. Penyesalan selalu datang terlambat, namun ia memberikan pelajaran berharga bahwa berlian yang tulus seringkali baru terlihat kilaunya justru setelah ia hilang dan kita terperosok dalam lumpur kehinaan. Bagaimana perasaan Anda melihat akhir dari perjalanan Anita? Apakah menurut Anda bantuan terakhir Anita kepada Ibu Gendari dan Asami sudah cukup adil? Ataukah mereka seharusnya dibiarkan saja tanpa bantuan sama sekali? Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar.